Rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan ini Allah pertemukan kita kembali. Sepertinya beberapa waktu kita sempat mundur karena libur, dan sepertinya juga pertemuan kita di bulan Ramadan ini adalah pertemuan satu-satunya. Insyaallah ketemu lagi nanti setelah Syawal. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita di tahun ini benar-benar Allah melimpahkan hidayah, inayah, taufiknya, kita benar-benar sampai pada derajat ketakwaan yang sesungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berbagai keutamaan amal yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ada satu pesan dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dia sampaikan, ada tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama disebut al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua as-shaim hatta yaftur, redaksi lain disampaikan hina yaftur, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka. Kemudian da'watul madlum, dan doanya orang yang sedang dizalim. Terkait dengan kita di kesempatan pagi hari ini adalah puasa. Insyaallah semua kita kecuali yang berhalangan sedang menjalankan puasa karena syariat yang pokok terkait dengan Ramadan bagi kaum muslimin adalah puasa. Maka di kesempatan tahun ini dalam rangka untuk meningkatkan meraih ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, kemudian meraih keutamaan amal yang Nabi sampaikan, nasihat ini kemarin kita pahami dengan sungguh-sungguh, lalu kita syukuri dengan memanfaatkan setiap waktu kesempatan yang Allah berikan di saat kita berpuasa ini dengan satu karunia yang Allah berikan, bahwa la turaddu da'wat, doanya tidak ditolak, doanya tidak ditolak bagi orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Mari kita perbanyak doa, kita ingat-ingat kita sebagai manusia, wajarnya manusia tentu mempunyai keinginan, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, baik yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tetapi kalau coba diperhatikan, apakah keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita yang bisa jadi beberapa kali terlintas, tapi muncul tidak dalam doa-doa kita? Jangan-jangan bahkan doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah di setiap selesai sholat, sekedar doa-doa yang kita hafalkan dari tuntunan buku doa-doa yang kita hafalkan, bisa jadi maknanya pun tidak kita paham. Hanya sekedar ya kalau selesai sholat, habis zikir kemudian baca doa yang dihafal ini artinya apa dulu pernah tahu, cuman hari ini lupa lagi gitu. Kalau hanya itu yang kita panjatkan kepada Allah, satu, ternyata doa yang kita panjatkan dan kita ucapkan tidak kita pahami dengan baik, sehingga ketika melantunkannya ini antara sungguh-sungguh atau tidak, ini meragukan. Karena kalau sungguh-sungguh kok tidak paham,
Dan lucu kalau sungguh-sungguh kok tidak paham itu kan lucu. Jadi apa yang dia minta. Kemudian atau kita sudah mulai menambahkan dari doa-doa yang biasa kita panjatkan, dari yang dituntunkan oleh Nabi dan para ulama terkait dengan redaksi-redaksi doa. Kita sendiri punya yang spesifik terkait dengan hajat kita. Karena dalam berdoa itu tidak saja berpengaruh pada apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika kita berdoa bersungguh-sungguh hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menguatkan ketauhidan kita bahwa saya sudah memintanya kepada Allah. Kalau sudah memintanya kepada Allah, maka kita mencukupkan diri. Kita berhusnuzon, kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang akan Allah takdirkan. Artinya momentum berdoa itu selain kita ingin Allah mengabulkan doa kita, sesungguhnya aktivitas berdoa terbiasa memohon hanya kepada Allah itu menguatkan ketawakalan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau doa-doa yang kita panjatkan tidak kita dasari pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah, dampak psikologis dalam ketauhidan kita, dalam ketawakalan kita kepada Allah itu tercapai dalam hati kita. Jangan-jangan setelah dari sebelum berdoa, bahkan saat berdoa, apalagi setelah berdoa, itu pikirannya masih bergantung kepada yang lain, bukan selain Allah. Dia sepertinya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pikirannya nyantol sama apa yang baru saja dia kerjakan, apa yang akan dia kerjakan, apa yang bisa dia kerjakan. Dia belum benar-benar nyantol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya secara tauhid agak problem, keimanan agak problem juga. Secara syariat sepertinya kita melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi secara hakiki kita masih belum bersungguh-sungguh dalam bergantung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum Ramadan ini, ibu-ibu sekalian, coba inventarisir sebanyak mungkin dari keinginan-keinginan yang kita miliki. Kalau tidak leluasa memanjatkannya pada saat membaca doa setelah sholat, ya sampaikan doa-doa itu di luar itu, di saat menjelang masuk waktu sholat, antara azan dan iqamah, atau bahkan setiap saat. Jadi begitu ingat langsung doa. Jadi begitu ingat sesuatu langsung munculkan doa. Semua hajat kita, baik tentang pribadi kita, terkait urusan pribadi kita, urusan pasangan kita, urusan anak turun kita, keluarga kita secara umum, maupun orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, dan untuk kaum muslimin secara umum. Insya Allah banyak. Satu, berharap Allah akan berikan kita yang terbaik dari apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan momentum puasa yang kita lakukan. Yang kedua, kebiasaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan menguatkan tawakalan kita, keyakinan kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terhindar dari menyerahkan urusan-urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tutuplah doa itu dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita kenal dengan istilah doa sabu jaga. Spirit yang bisa kita ambil, atau hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah tawaf. Ibadah tawaf itu dimulai dari pojok Hajar Aswad, ya kan?
Tawaf itu dimulai dari pojok Hajar Aswad, kemudian berkeliling sampai di pojok Rukun Yamani. Jadi satu pojok sebelum kembali ke Hajar Aswad, Rukun Yamani namanya. Itu kita ketika tawaf disyariatkan untuk membaca doa sebanyak-banyaknya, terserah. Pakai bahasa Indonesia pun boleh, pakai bahasa daerah boleh, tidak membatalkan tawaf. Tetapi setelah sampai Rukun Yamani menuju titik Hajar Aswad kembali, maka doa yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, hasanah, kesejahteraan di dunia, kesejahteraan, kebaikan di akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Mengajarkan kepada kita bahwa silakan berdoa kepada Allah dengan segala keinginan yang kita miliki. Cukup dengan menyaring bahwa yang kita inginkan sesuatu yang baik, baik dunia maupun akhirat. Lalu serahkan kepada Allah untuk benar-benar memberikan hal itu kepada kita yang benar-benar baik untuk dunia dan untuk akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Karena dari semua doa-doa yang kita panjatkan, terkadang kita tidak tahu dengan pasti apakah yang kita mohonkan itu benar-benar kita butuhkan atau tidak, benar-benar menjadikan kita lebih baik atau tidak. Bisa jadi secara logika kita berpikir nalar itu baik, dicerna kesana kemari baik, tetapi tetap Allah lebih tahu apakah ketika hal itu Allah langsung kabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, benar-benar menjadi baik atau tidak. Tapi kalau kita benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tenangkan diri, pasti Allah mengabulkan. Yang kedua, pasti akan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Maka siapkan mental, siapkan diri. Apapun doa yang kita mohonkan kepada Allah, kita mesti ridho menerima dengan apa yang Allah tetapkan dalam takdir kita, dan yakini bahwa itu adalah yang terbaik, seperti yang kita mohonkan. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Hari ini mungkin ada di antara kita yang berharap menjadi PNS, lalu kita sudah berusaha ikut ujian, tapi berkali-kali ikut ujian tidak lolos. Sepintas ketika kita berpikir, ya Allah, saya kurang apa? Tahajud sudah, duha sudah, sedekah sudah, memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh agar diloloskan menjadi PNS, ya kan? Tapi kenapa takdirmu hingga hari ini, bahkan sudah lewat waktunya, tetap tidak engkau kabulkan PNS itu? Ketika kita memahami hal ini, Bapak Guru sekalian, maka kita akan dengan mudah menyerahkan. Ya Allah, saya berpasrah kepadamu. Apa yang kau tetapkan hari ini pasti sesuai dengan apa yang saya minta. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jalannya itu Allah lebih tahu. Hal yang menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di akhirat itu lewat mana? Karena pandangan kita amat sangat terbatas sekali. Apakah dengan menjadi PNS kita bisa menjamin dunia kita akan lebih hasanah dari hari ini? Belum tentu. Kalau coba kita berkaca dari orang-orang yang hari ini ternyata dengan kedudukan yang beberapa waktu lalu mulia, hari ini justru kedudukan itu yang mengantar dia pada kehinaan. Itu banyak. Kemarin jadi menteri, orang tuanya syukurannya luar biasa, ceritanya kesana kemari luar biasa. Tapi hari ini
gara-gara jadi menteri lah, jadi menteri itulah dia terhinakan. Dan kita meyakini takut berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai pada kondisi terburuk sekalipun, misalkan kalau kita berkaca dari orang yang hari ini terlihat terhinakan karena perilakunya yang dulu, lalu terhinakan di dunia ini. Tapi kalau dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa mengambil hikmah dari apa yang Allah tetapkan hari ini dengan kehinaan dia di mata manusia, bisa jadi justru kejadian yang menjadikan dia terhina di hadapan orang-orang itu yang akan menjadikan dia mendapatkan kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kamu tidak saya tegur dengan dihinakan di hadapan orang, bisa jadi kamu akan selamanya begitu dan kamu akan terancam di akhirat. Tapi dengan kamu ditakdirkan ketahuan salahnya, terungkap aibnya, lalu dihina orang, kamu merasa terhukum, dari situlah justru kamu akan bertobat lalu memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan itulah keselamatan yang sesungguhnya, hasanah yang diminta baik di dunia maupun di akhirat.